Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Firman Tuhan bagi kita dalam ibadah Minggu hari ini terambil dari kitab 2 Samuel pasal 1 ayat 17 hingga ayat 27. Beginilah bunyi firman Tuhan. Daud menyanyikan nyanyian ratapan ini karena Saul dan Yonatan anaknya, dan ia memberi perintah untuk mengajarkan nyanyian ini kepada Bani Yehuda. Itu ada tertulis dalam kitab orang jujur. Kepermayanmu, hai Israel, mati terbunuh di bukit-bukitmu. Betapa gugur para pahlawan. Janganlah kabarkan itu di Gat. Janganlah beritakan itu di lorong-lorong Askelon, supaya jangan bersukacita anak-anak perempuan orang Filistin, supaya jangan beria-ria anak-anak perempuan orang-orang yang tidak bersunat. Hai gunung-gunung di Gilboa, jangan ada embun. Jangan ada hujan di atas kamu, hai padang-padang pembawa kematian. Sebab di sanalah perisai para pahlawan dilumuri, perisai Saul yang tidak diurapi dengan minyak. Tanpa darah orang-orang yang mati terbunuh, dan tanpa lemak para pahlawan, panah Yonatan tidak pernah berpaling pulang, dan pedang Saul tidak kembali dengan hampa. Saul dan Yonatan, orang-orang yang dicintai dan yang ramah, dalam hidup dan matinya tidak terpisah. Mereka lebih cepat dari burung rajawali, mereka lebih kuat dari singa. Hai anak-anak perempuan Israel, menangislah karena Saul, yang mendandani kamu dengan pakaian mewah dari kain kermizi, yang menyematkan perhiasan emas pada pakaianmu. Betapa gugur para pahlawan di tengah-tengah pertempuran. Yonatan mati terbunuh di bukit-bukitmu. Merasa susah aku karena engkau, saudaraku Yonatan. Engkau sangat ramah kepadaku. Bagiku, cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan. Betapa gugur para pahlawan dan musnah senjata-senjata perang. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, arti persahabatan itu sangat penting bagi manusia. Di hampir semua peradaban atau budaya atau tradisi, manusia selalu menjunjung tinggi nilai-nilai persahabatan, termasuk orang Batak. Misalnya, dalam budaya orang Batak ada tradisi marpadan antara satu marga dengan marga yang lain. Atau dalam pesta adat, di luar dalihan natolu, hula-hula dongat tubo, dan boro, ada satu tambahan, yaitu ale-ale. Saking pentingnya sahabat itu bagi orang Batak. Itu sebabnya salah satu upasa orang Batak mengatakan, manuk ni pealangge hotek-hotek lau marpira, sirang marale-ale lubianan matean ina. Saking dekatnya seseorang kepada sahabatnya, ketika sahabatnya ini meninggal dunia, orang bisa merasakan kedukaan yang luar biasa, melebihi ketika dia kehilangan ibu kandungnya sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kalau kita perhatikan, nas hari ini adalah sebuah nyanyian ratapan dari seorang Daud. Ia meratapi dua sosok yang sangat dekat dengan hidupnya, yang mati secara mengenaskan di medan peperangan, Saul dan Yonatan. Mereka berdua inilah orang-orang yang sangat mewarnai, menempa kehidupan seorang Daud. Pertama, mari kita lihat Saul. Dulunya, ketika Daud masih sangat muda, Saul itu sangat dekat kepada Daud.
karena Daudlah satu-satunya orang yang bisa menghiburkan hati Saul yang sedang bergumul dan sedang penat. Dengan permainan kecapi yang sangat apik dan sangat merdu, Saul seringkali memanggil Daud untuk menghiburnya di kala berduka. Tetapi hubungan antara Saul dan Daud kemudian menjadi sangat buruk karena prestasi Daud yang luar biasa di medan perang mengalahkan banyak musuh. Dan ini menimbulkan api kecemburuan dalam hati Saul. Bahkan di menuju akhir karirnya, Saul itu begitu dendam dan benci kepada Daud sehingga dia berencana dan berulang-ulang hendak membunuh Daud. Namun, walaupun banyak hal-hal buruk yang diterima oleh Daud dari Saul, Daud tetap melihat bahwa Saul ini adalah sosok yang dicintai rakyat. Dan Daud percaya, meskipun Saul itu jahat kepadanya, dia percaya bahwa Saul ini adalah orang yang istimewa, orang yang diurapi oleh Tuhan. Makanya dia tetap respect kepada seorang Saul. Berbeda dengan Yonatan. Yonatan adalah anak kandung dari Saul. Daud memiliki relasi yang spesial dengan Yonatan ini. Dan salah satu buktinya ketika ayahnya Saul berencana membunuh Daud, pemeran utama yang menyelamatkan Daud adalah Yonatan. Dan itu sebabnya Daud merasa berhutang budi kepada sahabatnya tersebut. Dia melihat dan merasakan bahwa sahabatnya Yonatan berani mempertaruhkan nyawanya, mempertaruhkan karirnya, mempertaruhkan hubungannya dengan ayahnya demi sahabatnya. Intinya saudara-saudara, Daud merasa bahwa kedua sosok ini sangat luar biasa membentuk dirinya menjadi orang hebat, menjadi seseorang di dalam hidupnya. Memang agak berbeda bagaimana hubungan antara Daud dengan Saul. Dan Daud tidak bisa menyembunyikan perasaannya. Dia memang berduka dengan kematian kedua orang tersebut. Tapi kalau kita perhatikan di nas hari ini, dia mengatakan dia tidak bisa menyembunyikan di ayat 26 bahwa yang paling membuatnya bersedih adalah ketika sahabatnya Yonatan mati di medan pertempuran. Ini yang tidak bisa dia sembunyikan. Oleh karena itu saudara-saudara, kalau kita perhatikan antara Saul dan Yonatan, kita bisa melihat dampaknya kepada Daud. Saul ibarat guru yang sangat keras, bahkan dibilang kejam, yang menempa karakter seorang Daud. Sementara Yonatan ibarat sahabat yang sangat lemah lembut. Dan kedua orang inilah yang membentuk kepribadian seorang Raja Daud menjadi sosok yang luar biasa. Makanya dia menjadi salah satu raja terbesar sepanjang masa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, perasaan Daud sangat terpukul karena orang-orang yang dikasihinya, orang-orang yang dekat dengannya tewas secara mengenaskan ketika berperang melawan tentara Filistin. Saul dan ketiga anaknya, yaitu Yonatan, dan ada juga dua lagi anaknya, Abinadab dan Malkisua, tewas di waktu yang bersamaan ketika mereka berperang. Dan hari itu menjadi hari perkabungan bagi Daud, dan lalu ia mengajak seluruh umat Israel untuk berkabung, meratapi bahwa ini adalah sesuatu peristiwa yang sangat mengerikan dan sangat menyedihkan bagi bangsa itu. Makanya kita bisa melihat bahwa nas hari ini berisi ratapan, adung-adung bagaimana sedihnya seorang Daud, dan dia mengajak umat Israel untuk meratapi kepergian orang-orang yang sangat berjasa, orang-orang terhebat dalam hidup mereka. Yang pertama, dalam ratapan itu kita bisa melihat beberapa hal penting. Daud mengingatkan bangsa itu bahwa mereka telah kehilangan sosok raja dan panglima perang. Pahlawan terbaik mereka telah gugur.
Kedua, Daud mengajak supaya bangsa itu tidak perlu memviralkan kedukaan ini kemana-mana. Harus di kalangan tertentu. Sebab kalau musuh tahu, orang-orang Filistin, maka mereka akan bersukaria dengan kematian Saul dan Yonatan. Lalu Daud bersaksi bahwa Saul dan Yonatan adalah prajurit-prajurit Allah yang sangat hebat, yang sangat kuat, cekatan, dan berani melawan musuh. Mereka tidak pernah gentar demi tanah airnya. Saul dan Yonatan adalah orang-orang terbaik dan sangat dikasihi oleh bangsanya. Dan Daud mengajak bangsa Israel untuk merenungkan jasa dan pengorbanan para pahlawan mereka. Dan saya sebutkan tadi, di ayat 26 itu ayat khusus bagaimana hubungan seorang Daud dengan Yonatan. Dia merasa sangat terpukul kehilangan sahabatnya tersebut. Saudara-saudara, Daud meratapi kepergian orang-orang yang ia sangat cintai. Namun ia tidak sekedar meratap. Ia tetap menunjukkan rasa terima kasihnya kepada dua orang tersebut, atau membalaskan budi kepada Saul dan Yonatan, meski mereka telah tiada. Yang pertama, kita harus membaca kitab 2 Samuel ini. Yang pertama yang dilakukan oleh Daud membalaskan kebaikan kedua orang ini adalah ketika Saul mati, dia dikuburkan oleh sepertinya tentara Saul atau petugas-petugas di kerajaan. Dan Daud memperhatikan, bahkan mensupport, bahkan membantu orang-orang yang bertugas dalam penguburan Raja Saul tersebut, agar acaranya berjalan dengan baik. Kalau orang Batak mengatakan sikop do dibain ulauni. Jadi Daud merasa berhutang budi dalam penguburannya, dia atur semuanya, dia manage semuanya supaya proses penguburan itu berjalan dengan lancar. Tapi tidak sampai di situ. Kalau kita perhatikan cerita-cerita berikutnya, khususnya di pasal 9, cara Daud membalaskan budi kepada Saul dan Yonatan itu benar-benar bukan hanya kata-kata, tapi perbuatan. Yaitu apa yang dilakukan oleh Daud kepada Mefiboset. Mefiboset ini adalah anak Yonatan kandung atau cucu dari Raja Saul. Dan dia memanggil Mefiboset ini. Dan memang keadaannya waktu itu memprihatinkan. Dia orang yang difabel. Kakinya cacat karena pernah terjatuh. Dan dia tersingkir di tengah-tengah masyarakat. Padahal dia anak seorang raja. Dan mungkin sepertinya hidupnya sangat memprihatinkan. Dan Daud tidak melupakan kebaikan opungnya dan juga bapaknya kepada dia. Makanya dia panggil, dan luar biasanya dia mengajak Mefiboset dan menyuruh petugas-petugas kerajaan, dia ini, Mefiboset ini harus makan sehidangan dengan aku. Bayangkan, dengan seorang raja. Dan semua tanah nenek moyangnya dari Saul kembalikan ke dia. Semua sertifikat tanah dikembalikan kepada Mefiboset. Luar biasa. Daud tidak melupakan jasa-jasa orang yang telah berdampak luar biasa dalam hidupnya. Cara Daud mengasihi Mefiboset sangat luar biasa. Dan itulah sebagai wujud dia mengucapkan terima kasih kepada Saul dan Yonatan. Persahabatan Daud dengan Saul dan Yonatan tidak pernah lekang oleh karena waktu atau oleh karena kematian. Sama halnya saya singgung tadi soal padannya orang Batak, marga-marga, mungkin kita merpadan di sini. Itu kan sudah ratusan tahun yang lalu. Tapi kita ingat sampai sekarang dan kita lakukan sampai sekarang. Sebagai apa? Sebagai tanda rasa syukur kita. Tidak ada padan orang Batak yang terjadi secara kebetulan. Gak ada orang Batak mengatakan opung kita merpada mehita mulai sonaria, gak ada sebab. Biasanya karena hutang nyawa. Dan itu kita ingat. Makanya kepadaan kita itu rasanya itu lebih dekat bahkan daripada marga kita sendiri. Dan kita tunjukkan kebaikan kepada mereka. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, rasa persaudaraan yang sangat mendalam yang ditunjukkan oleh Daud kepada Saul dan Yonatan menjadi pelajaran hidup
yang sangat berharga bagi kita. Apa yang bisa kita ambil pelajaran dari nas hari ini? Yang pertama, jadilah orang-orang yang selalu mengingat kebaikan atau jasa orang lain dalam hidup Anda. Jangan pernah lupakan sekalipun orang-orang yang telah berbuat baik kepada Anda, kepada kita. Entah itu sahabat, entah itu orang tua, entah itu saudara kita sendiri. Orang yang tahu berterima kasih adalah orang yang akan mendapatkan limpahan berkat dari Tuhan. Tapi orang yang tidak tahu bersyukur, keran berkat akan ditutup Tuhan untuk dia. Dan orang yang tidak tahu berterima kasih sebenarnya sedang menggali lubang untuk kehancurannya sendiri. Lihatlah Daud, ia kemudian menjadi raja yang sangat hebat karena dia tahu bersyukur. Mensyukuri pengalaman, kebaikan, cinta kasih dari pendahulunya, dari temannya, Saul dan Yonatan. Itu yang membuat Daud hebat menjadi seorang raja, karena dia tahu bersyukur. Yang kedua, jika orang yang berjasa kepada kita, misalnya saat ini masih hidup, mumpung ada waktu, balaskan kebaikannya pada saat ini juga. Jangan tunda. Jika sudah tiada, masih ada kesempatan. Tunjukkan kasihmu kepada anak cucunya. Siapa yang suka berbuat baik tanpa ia sadari, ia sebenarnya sedang menabung kebaikan bagi anak cucunya. Jadi misalnya begini Bapak Ibu, kalau kita sekarang berbuat baik, bisa saja kita tidak mendapatkan balasannya pada saat kita hidup sekarang ini. Tapi orang lain akan mengingat. Dan mereka akan membuat kebaikan kepada anak cucu kita. Jadi kita menjadi berkat bagi anak cucu kita ketika kita berbuat baik saat ini kepada orang lain. Mari kita viralkan perbuatan baik. Jangan hanya status diviralkan. Jangan hanya selfie diviralkan. Perbuatan baik yang paling perlu kita viralkan saat ini. Itu yang kalian kita butuhkan. Itu yang paling kita rindukan. Sebagaimana Daud, memang waktu itu belum ada Facebook, WhatsApp, sama Twitter. Tapi dia memviralkan kebaikan itu. Dan hebatnya, dia viralkan melalui Alkitab, melalui firman Tuhan. Dia memviralkan kebaikan demi kebaikan kepada orang lain. Yang ketiga, mengapa Daud mengasihi dua sosok yang sangat berbeda perlakuannya kepada Daud semasa hidupnya? Yonatan sangat baik, padahal Saul tergolong ya lebih banyak jahatnya sih sebenarnya kepada Daud. Tetapi Tuhan ingin mengajar kita bahwa ketika kita berbuat baik, kita harus selangkah lebih maju. Dunia ini mengatakan, kasihilah orang yang mengasihi kamu. Tapi firman Tuhan mengatakan, kasihilah orang yang bahkan berbuat jahat kepadamu. Siapa yang mau melakukan itu? Kepada orang baik saja kita mikir-mikir, apalagi kepada orang jahat. Sanganai ini nanti. Kepada orang baik aja kita lupakan, apalagi orang yang jahat. Padahal kita harus level lebih tinggi. Itu dunia ini, standar dunia ini, kasih orang yang mengasihimu. Makanya Yesus katakan itu dalam Lukas 6 ayat 33. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang berdosa pun berbuat demikian. Berarti itu terlalu standar. Bayangkan, Daud tidak hanya berbuat baik kepada Yonatan sahabatnya, terhadap Saul pun yang lebih banyak buruknya dia terima, dia tetap berbuat kebaikan. Karena Daud tahu dengan berbuat baik, maka dia akan mendapatkan masa depan yang lebih cerah kepada siapapun itu. Dan yang terakhir, orang yang mengingat kebaikan orang lain dalam hidupnya adalah orang yang mengingat kebaikan Tuhan. Siapa yang tidak mengingat kebaikan orang lain, berarti dia tidak mengingat kebaikan Tuhan. Karena orang-orang baik itu adalah utusan Tuhan untuk Anda, utusan Tuhan untuk kita. Itu adalah perpanjangan tangan Tuhan untuk mengasihi kita. Jadi kalau kita mengingat jasa orang lain, kebaikan orang tua, sahabat, atau siapapun itu, dengan sendirinya kita sedang mengingat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Tapi orang yang melupakannya, berarti dia lupa atas kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Amin. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk kabar baik yang telah kami dengarkan pada minggu hari ini.
sebagaimana hamba-Mu Daud, dia meratapi kepergian dua sosok yang sangat mewarnai kehidupannya, Saul dan Yonatan. Mereka inilah yang membentuk kepribadian seorang Daud. Ia merasa bersyukur pernah berjumpa dengan Saul, walaupun banyak hal buruk yang ia terima dari Raja Saul. Dan apalagi Daud sangat bersyukur dengan sosok sahabat yang luar biasa yang mengorbankan nyawanya bagi Daud, yaitu Yonatan. Daud meratapi kepergian sosok yang sangat luar biasa membentuk dirinya dan bisa menjadi seseorang. Dan itu sebabnya sebagai rasa syukurnya dalam proses penguburan kedua sosok tersebut, dia berikan yang terbaik, dia support. Dan terlebih kepada anak cucunya yaitu Mephiboset, Daud menunjukkan kasih, sehidangan dengannya, mengembalikan tanah nenek moyangnya, mengembalikan harkat dan martabatnya. Ini menjadi pembelajaran yang berharga bagi kami, bahwa banyak orang-orang baik yang telah Tuhan utus bagi kami. Entah itu teman kami, entah itu sahabat kami, entah itu guru kami, entah itu orang tua kami. Mereka adalah perpanjangan Tuhan untuk menunjukkan kebaikan-Mu kepada kami. Ajarlah kami ya Tuhan mengucapkan terima kasih, baik dengan perkataan, tapi terlebih dengan perbuatan, sebagai wujud rasa terima kasih kepada Tuhan. Orang yang membalaskan kebaikan dengan kebaikan adalah orang yang mengingat berkat Tuhan dalam hidupnya. Oleh karena itu, biarlah ya Tuhan, kasih yang daripada Engkau yang kami terima, kami tunjukkan kepada orang-orang di sekitar kami. Siapa yang membuat kebaikan, dia memviralkan kebaikan demi kebaikan, dan dia sedang menabung kebaikan bagi anak cucunya. Terima kasih untuk sabda-Mu yang luar biasa menyapa kami ya Tuhan. Dan biarlah Engkau yang memberkati, mengurapi kehidupan kami. Dalam beberapa hari belakangan ini, COVID-19 semakin merajalela di negeri kami ini. Dan ini tidak terlepas dari semakin kendornya kesadaran masyarakat untuk menaati protokol kesehatan. Oleh karena itu ya Tuhan, jangan biarkan kami lengah dan anggap remeh. Sudah banyak orang yang menjadi korban, bahkan meninggal dunia. Biarlah kami menjaga kesehatan kami, mengikuti protokol kesehatan dengan ketat. Dan ajar kami ya Tuhan untuk tetap berpengharapan. Jangan panik apalagi depresi dengan situasi ini, tetapi kami harus mampu menikmatinya dengan kebijaksanaan yang daripada Tuhan. Kiranya Tuhan yang mengurapi, memberkati setiap jemaat-Mu yang berulang tahun dalam minggu ini. Umur panjang ada di tangan Tuhan, dan kekayaan ada di tangan kiri-Mu. Engkau telah melimpahkannya. Karena itu, berikanlah ya Tuhan sukacita sorgawi bagi yang berulang tahun, agar iman jemaat-Mu semakin dikuatkan, semakin dewasa di dalam Tuhan. Bagi jemaat-Mu yang sedang sakit, yang sedang remuk hatinya karena persoalan hidup, yang sedang bergumul karena persoalan ekonomi yang menghimpit, biarlah tangan Tuhan terulur dari sorga. Engkau yang membukakan tikap-tikap langit, mencurahkan kasih setia, mencurahkan penghiburan, mencurahkan damai sejahtera bagi setiap yang merindukan, yang dahaga terhadap pertolongan Tuhan. Ya Tuhan, untuk anak-anak kami yang sudah menyelesaikan ujian akhir dan mungkin akan naik kelas dan juga mengikuti atau melanjutkan jenjang ke universitas, biarlah Tuhan yang memperlengkapi, memberikan semangat yang baru, agar semua generasi muda di gereja ini benar-benar mempersiapkan diri dengan giat belajar, agar mereka mendapatkan impian dan cita-cita mereka di kemudian hari. Untuk pelayanan gereja-Mu ini, secara khusus pembangunan gereja-Mu, biarlah kami tetap sehati sepikir untuk mensupport, mendoakan, dan memberikan yang terbaik. Dan biarlah Tuhan yang memberkati panitia pembangunan dan juga setiap tukang, agar mereka ya Tuhan bekerja dengan penuh tanggung jawab, bekerja dengan sepenuh hati, dan bekerja dengan sukacita. Dan terima kasih untuk support setiap warga yang ada di Lemah Putro ini. Terima kasih Bapa di sorga, kami serahkan jiwa dan raga kami. Biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terpuji termuliakanlah nama-Mu, di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin.